Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Tauhid Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang orang yang tidak mau bersyukur. Ada kisah 3 orang dari Bani Israel. Ketiganya diberi ujian harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya sama-sama sukses. Namun 2 orang enggan bersyukur dan menganggap nikmat adalah karena hasil usahanya. Sedangkan satunya lagi benar-benar hamba yang pandai bersyukur dan ia pun menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah 3 orang Bani Israel berpenyakit kulit, kebotakan dan buta. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu penderita penyakit kulit, punya penyakit kebotakan, yaitu sebagian rambut kepalanya botak, dan orang buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Maka datanglah malaikat itu kepada orang yang pertama yang menderita penyakit kulit dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, rupa yang bagus, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikkan banyak orang ini hilang dari diriku. Maka diusaplah orang tersebut dan hilanglah penyakit itu, serta diberikan ia rupa yang bagus, kulit yang indah. Malaikat itu bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Ia menjawab, unta atau sapi. Maka diberilah ia seekor unta yang sedang bunting, dan ia pun didoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang punya penyakit kebotakan dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, rambut yang indah, dan apa yang menjijikkan banyak orang ini hilang dari diriku. Maka diusaplah kepalanya, dan seketika itu hilanglah penyakitnya, serta diberilah ia rambut yang indah. Lalu malaikat tadi bertanya lagi kepadanya, harta apakah yang kamu senangi? Ia menjawab, sapi atau unta. Maka diberilah ia seekor sapi yang sedang bunting dan didoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu dengan sapi ini. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang buta dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang. Maka diusaplah wajahnya, dan seketika itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatannya. Malaikat itu bertanya lagi kepadanya, harta apakah yang paling kamu senangi? Ia menjawab, kambing. Maka diberilah ia seekor kambing yang sedang bunting. Lalu berkembang biaklah unta, sapi, dan kambing tersebut, sehingga yang pertama memiliki 1 lembah unta, yang kedua memiliki 1 lembah sapi, dan yang ketiga memiliki 1 lembah kambing. Nabi SAW berkata, kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit kulit dengan menyerupai dirinya, yakni di saat ia masih dalam keadaan berpenyakit kulit, dan berkata kepadanya, aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rizki dalam perjalananku ini, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan pertolongan Anda, demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang tampan, kulit yang indah, dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda 1 ekor unta saja untuk bekal meneruskan perjalananku.
Tetapi dijawab, hak-hak tanggunganku masih banyak. Malaikat tadi berkata kepadanya, sepertinya aku pernah mengenal Anda. Bukankah Anda ini dulu orang yang menderita penyakit kulit, yang orang pun jijik melihat Anda? Lagi pula Anda miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Anda harta kekayaan. Dia malah menjawab, harta kekayaan ini aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Maka malaikat tadi berkata kepadanya, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda kepada keadaan semula. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya yang berpenyakit kebotakan dengan menyerupai dirinya di saat masih berpenyakitan itu, dan berkata kepadanya sebagaimana ia berkata kepada orang yang pernah menderita penyakit kulit, serta ditolaknya sebagaimana ia telah ditolak oleh orang yang pertama. Maka malaikat itu berkata, jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda seperti keadaan semula. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai keadaannya dulu di saat ia masih buta, dan berkata kepadanya, aku adalah orang yang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan, dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini, sehingga aku tidak dapat lagi meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertolongan Anda, demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku minta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Maka orang itu menjawab, sungguh aku dahulu buta, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang Anda sukai dan tinggalkan apa yang tidak Anda sukai. Demi Allah, sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan memintamu mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tadi berkata, peganglah kekayaan Anda, karena sesungguhnya kalian ini hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah ridho dan murka kepada kedua teman Anda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Quran Surah Fussilat ayat 50. Al-Imam Mujahid mengatakan bahwa orang yang mendapatkan rahmat tersebut mengatakan, ini adalah karena ilmuku, akulah yang berhak mendapatkannya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang tersebut mengatakan, ini karena hasil jerih payahku. Atau ia berkata sebagaimana yang dikatakan Qarun, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Qatadah berkata, rahmat ini kuperoleh karena ilmu dan jerih payahku. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ini adalah ilmu dari Allah, namun kuperoleh karena memang aku pantas mendapatkannya. Ini semakna dengan perkataan Mujahid, ia diberi karena kemuliaan dirinya. Dinukil dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi. Adapun pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, hadis ini menunjukkan bahwa di antara tanda kurangnya iman dan tauhid, yaitu jika seorang menganggap bahwa nikmat dan rezeki didapat karena hasil kerja kerasnya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala memang pantas memberi kepadanya. Seharusnya seorang mukmin mengakui nikmat Allah secara lahir dan batin, lalu ia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya tersebut,
nikmat tersebut hendaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat tersebut dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu berbangga diri dan takjub. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan motivasi kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.